Kalau aku tanya siapa orang terkaya sepanjang sejarah, mungkin kamu jawab Elon Musk atau Jeff Bezos. Tapi sebenarnya ada satu nama yang kekayaannya bisa bikin mereka kelihatan kayak pemula. Namanya John D. Rockefeller. Tapi tunggu dulu, di balik kekayaannya ada sisi kelam yang nggak banyak orang tahu. Rockefeller lahir dari keluarga miskin. Ayahnya tukang jual obat palsu. Tapi John kecil udah belajar satu hal penting. Uang itu harus dicatat dan dipelajari. Umur 16 tahun, dia udah kerja jadi akuntan. Beberapa tahun kemudian, dia masuk ke bisnis minyak. Dan dari situ semua berubah. Dia mendirikan Standard Oil dan pelan-pelan beli semua pesaingnya. Gimana cara dia menang? Jatuhin harga sampai pesaing bangkrut. Pakai taktik bisnis agresif. Kontrol jalur distribusi, rel kereta, bahkan politisi. Akhirnya, dia monopoli hampir seluruh industri minyak di Amerika. Saat puncaknya, kekayaan Rockefeller setara dengan 3% dari total ekonomi Amerika. Kalau dirupiahin zaman sekarang, bisa lebih dari 400 miliar dolar. Tapi, di balik semua itu, ada pertanyaan besar. Apakah dia sukses karena jenius atau karena licik? Rockefeller juga dikenal sebagai filantropis. Dia nyumbang miliaran dolar buat rumah sakit, riset medis, dan pendidikan. Tapi, sumbangannya ke dunia pendidikan bukan tanpa kritik melalui lembaga seperti General Education Board. Dia bantu membentuk sistem sekolah modern. Masalahnya, banyak yang bilang sistem itu dirancang bukan untuk mencetak pemikir, tapi untuk menciptakan pekerja yang patuh. Sekolah jadi tempat melatih anak-anak supaya disiplin, nurut, dan siap kerja di pabrik atau kantor. Bukan jadi pemimpin, seniman, atau pemikir kritis. Ada kutipan yang sering dikaitkan ke lembaga pendidikannya. Kita tidak akan mendidik mereka jadi filsuf atau penulis. Tugas kita adalah membuat mereka melakukan pekerjaan dengan sempurna, sebagaimana yang dilakukan orang tua mereka secara tidak sempurna. Jadi, John D. Rockefeller bisa dibilang pahlawan kapitalisme, tapi juga bisa dibilang arsitek sistem yang menekan kebebasan berpikir. Dia bukan sekadar tokoh sejarah, dia adalah simbol bahwa kekuasaan dan kebaikan kadang jalan bareng, kadang saling bertabrakan. Dia pernah bilang, saya lebih suka membayar 1% dari 100 orang daripada 100% dari usaha saya sendiri. Cerdas? Iya. Berbahaya? Mungkin. Kamu nilai sendiri. Pahlawan atau pengendali sistem?